Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Maharani dengan NIM 220304236. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan juga UMKM. Nah, untuk pembahasan pertama itu kita akan membahas tentang koperasi. Nah, apa sih itu koperasi? Nah, koperasi itu adalah suatu bisnis atau organisasi yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini adalah suatu bentuk usaha yang juga dapat menolong anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, koperasi ini itu pada mulanya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi ini dimulai dari usaha kecil yang tidak spontan dilakukan oleh rakyat kecil. Nah, kemampuan ekonomi yang rendah menolong para rakyat kecil untuk terlepas dari yang namanya kemiskinan. Nah, koperasi di Indonesia itu pertama kali didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang, Purwokerto. Nah, koperasi ini pertama kali itu didirikan oleh Raden Ngabei Arya Wiratsmaja atau Pati Purwokerto dan kawan-kawannya. Nah, koperasi tersebut pertama kali dibuat dengan nama Bank Simpan Pinjam Para Priyayi Purwokerto yang ditujukan untuk membantu teman-teman mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terlepas dari hutang. Nah, terus apa sih peran dari koperasi ini terhadap dampak bagi perekonomian Indonesia? Nah, itu koperasi ini memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, itu ada untuk mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya koperasi yang bergerak di bidang pertanian, di mana mereka menyediakan alat-alat pertanian sehingga nanti para petani itu bisa membeli alat tersebut dengan harga yang lebih murah. Ya, terus yang kedua itu ada mengurangi tingkat pengangguran, karena semakin banyaknya koperasi otomatis semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi kan seseorang yang udah memiliki pekerjaan otomatis dia memiliki gaji. Nah, dari gaji tersebut itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk selanjutnya itu dapat mencerdaskan bangsa, di mana pada koperasi itu ada beberapa yang biasanya melakukan berbagai pelatihan. Terus jenis-jenis koperasi apa saja sih yang ada di Indonesia? Nah, itu ada beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia. Untuk koperasi yang pertama itu ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang memiliki kegiatan dalam hal menampung barang untuk bisa diproduksi kembali. Nah, barang yang disediakan di dalam koperasi produksi adalah barang-barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh para anggotanya. Contoh barang yang disediakan di koperasi produksi itu adalah tahu dan juga tempe, ada juga hasil pertanian maupun susu asli. Nah, kalau dari kerajinan itu ada nih yang namanya tas, itu bisa dibuat dari bahan-bahan limbah. Terus yang jenis koperasi yang kedua itu adalah koperasi konsumsi. Nah, itu seperti namanya, koperasi ini bertujuan untuk menyediakan barang-barang konsumsi dengan harga yang relatif murah bagi anggotanya. Nah, selanjutnya itu ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi jenis ini hampir sama dengan bank atau disebut juga dengan koperasi kredit. Nah, tujuan dari koperasi ini itu adalah untuk menyediakan uang bagi para anggota untuk berbagai keperluan yang mendadak. Nah, itulah sekilas tentang koperasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang UMKM. Nah, apa sih UMKM itu? Nah, UMKM itu merupakan singkatan dari Nah, itulah beberapa penjelasan dari koperasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang UMKM. Nah, apa sih UMKM itu?
Nah, UMKM itu merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan salah satu model dalam kegiatan perdagangan biasanya dilakukan oleh individu atau perorangan dengan badan usaha yang lingkupnya itu kecil. Jadi itu mm, kecil gitu usahanya, dia nggak besar juga. Tapi UMKM ini memiliki pengaruh juga terhadap perekonomian Indonesia. Nah, UMKM ini memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, terutama ketika terjadi krisis nih. Nah, UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan juga kemarin pas COVID-19. Nah, itu UMKM ini berhasil nih meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dilihat dari 3 peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, terus ada sarana mengentaskan kemiskinan dan juga sarana pemasukan devisa bagi negara. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah atau Kementerian KUKM pada tahun 2021, di mana jumlah pelaku UMKM di Indonesia itu mencapai sekitar 64,2 juta. Nah, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,7% atau setara dengan 8 Nah, jadi pada data tersebut, itu UMKM mampu menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 64. Nah, dilihat dari data 2021, itu di mana UMKM itu mampu menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun sekitar 60,4% dari total investasi di Indonesia. Nah, itulah sekilas pemahaman mengenai koperasi dan UMKM dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.